Saya pribadi dulu adalah bisa dikatakan orang yang punya cita-cita yang jadi pendeta. Bahkan dulu ada teman SMP saya injilin tiap hari. Sampai kabur-kabur. Jadi pada saat itu saya masih SMP, terjadi kejadian bom Bali pertama. Agama kita ini tuh nggak kayak agama Islam. Atau misalkan agama Islam itu tuh agama nggak bener. Lo kan percaya Tuhan itu ada, kata dia. Nih gue punya koin. Lo terserah lah lo mau doa kayak gimana. Mau doa berapa lama silahkan. Yang penting lo flip ini koin, gue minta Garuda 3 kali nongol. Tapi harus berturut-turut, gak boleh yang. Kalau memang hanya yang beragama atau yang mengimani Islam saja, orang Islam saja yang bisa masuk surga, berarti Allah itu gak adil dong, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam bincang-bincang bersama mu'alaf yang tentunya di sini kita akan ulas kisahnya yang penuh dengan hikmah, insyaallah ada motivasi di sana, ada edukasi dan informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Baik, sahabat wakaf sekalian, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas, namanya Mas siapa, Mas? Jackson Regan Felix. Jackson Regan Felix. Wow, banyak ini banget ya, Kri. Asal agamanya itu pasti Kristen apa? Di Kristen Protestan. Oh, Protestan. Masya Allah. Tinggalnya di sekarang tinggal di daerah Kreo ya? Ya. Tangerang ya? Tangerang. Masya Allah, jauh-jauh ke sini. Terima kasih atas waktunya, ini udah mampir ke studio Wakaf TV. Baik, Mas Jackson. Mas Jackson, nama Islamnya ada nggak, Mas? Nama Islamnya ada, Jasmi Abdullah Syahid. Jasmi Abdullah Syahid. Ya. Masya Allah. Masuk Islamnya tahun berapa? Dulu masuk Islam Februari 2017. 2017 di Tangerang juga? Enggak, kalau masuk Islamnya di Jakarta. Di Jakarta? Oh, di Jakarta ya. Masya Allah. Di masjid kan tentunya ya? Iya. Masya Allah. Nah, Mas Jackson nih yang ingin kita ketahui bersama ya, mungkin Mas Jackson kan hidup dalam Kristen yang taat ya, diajari oleh orang tua nilai-nilai kekristenan dan lain-lain gitu. Saya tidak mau loncat langsung kenapa masuk Islam dulu nih. Mas Jackson dulu seperti apa sih kehidupan di Nasraninya? Saya pribadi dulu adalah bisa dikatakan orang yang punya cita-cita yang jadi pendeta. Oh gitu. Dulu cita-cita saya jadi pendeta. Jadi memang sempat juga kayak ngedalamin Alkitab, pengen tahu apa sih lebih dalam tentang Alkitab gitu kan. Gereja pun juga ada beberapa pendeta-pendeta yang kutanya kayak permasalahan yang sering kita dengar, Trinitas. Iya. Sering kutanya, maksud gambaran Trinitas itu seperti apa sih? Masuk gambaran untuk logika berpikir di nalar berpikirnya seperti apa sih? Karena kan gambaran mereka itulah suatu hal yang harus kita imani. Betul. Cuman untuk gambaran logikanya di situ suka saya tanyain, suka saya rundingkan. Dan memang dulu di gereja pun kalau misalkan kayak ada beberapa acara-acara kayak kalau di Islam itu kan kita dengarnya remaja masjid lah. Iya. Nah kalau di gereja ini jadi misalnya ada acara kemana kita dakwah, itu pun juga sempat diikutin. Dan bahkan dulu saya pas masih SMP itu saya melihat orang yang nonis yang bukan agama Nasrani itu kayak bagaimana saya bisa merangkul mereka. Bahkan dulu ada teman SMP saya injilin tiap hari. Sampai kabur-kabur kayak bahasa kasarnya kayak Muslim. Wow. Bahasa kasarnya tuh kayak lagi kejar-kejar setan lah gitu. Oh iya. Yang pada saat itu tegur teman saya bilang, di Kristen tuh gak kayak gitu ajarannya. Baru situ saya mulai tersadar, mulai agak inilah. Karena mungkin dulu bisa dibilang ya agak fanatik mungkin ya, bahasa lebih tepatnya lah. Oh jadi mulai dari timbul dari keresahan yang dimiliki Mas Jackson ini terhadap agama yang diyakini sampai menginikan mendakwahi lah atau pengabaran Injil lah kepada teman-teman gitu supaya agamaku tuh sebenarnya begini gitu kan. Nah kemudian tentu punya prestasi pada saat itu?
Prestasi belum Ya, sampai belum sana. prestasi-prestasi gitu. Jadi cuman remaja Ya, cuman kayak ikut lebih gereja gitu ya. aktivitas ini aja. Nah, kemudian Mas Jackson ini kenal Islam di mana ya? Kalau awal mula kenal Islam, saya mulai tertariknya itu dari kelas 2 SMP. Jadi pada saat itu saya masih SMP, terjadi kejadian bom Bali pertama. Bom Bali. Bom Bali pertama, habis itu banyak orang-orang, entah teman saya sendiri, entah beberapa pendeta di gereja saya, mengatakan bahwa agama kita ini tuh nggak kayak agama Islam, atau misalkan agama Islam itu tuh agama nggak bener. Mereka mengatakan Allahu Akbar, mereka mengatakan bunuh diri itu jihad masuk surga. Dan di situ yang saya mulai berpikir, mulai tertarik, kalau memang betul seperti yang dikatakan orang-orang agama Islam ini agama yang nggak bener, bahwa agama Islam ini mengajarkan bahwa kalian bunuh diri langsung masuk surga gitu kan, langsung masuk, dibilangnya mati syahid kata orang-orang pada saat itu. Kalau memang benar itu ajarannya seperti itu, atau memang benar yang dilakukannya seperti itu, kenapa bisa terakui oleh salah satu 5 agama yang diakui oleh dunia? Karena Ya, kan masuk akal, yang ya. kita ketahui, Konghucu yang bisa dikatakan sama seperti Buddha ajarannya, tapi tidak diakui oleh dunia. Hanya di beberapa negara aja Konghucu diakui. Tapi ini Islam yang bisa dibilang kalau memang seperti itu, kenapa bisa diakui oleh dunia? Di situ dulu mulai awal ada ketertarikannya di sana. Gitu ya. Jadi mulai tertarik ketika ada stigma negatif, kemudian kok kenapa dunia mengakui gitu kan agama betul. ini gitu kan. Ini berarti ada sesuatu nih di balik itu. Nah, kemudian ketika kenal Islam tertarik kan. Pada saat itu apa yang terjadi dan kenapa mau masuk gitu? Kalau sampai mau masuknya bisa dibilang cukup panjang lah perjalanan, karena memang bisa dikatakan pada saat itu nggak Islam aja yang saya ingin mendalami. Oh, gitu. Jadi setelah dari bom Bali itu kelas 3 SMP, karena masih awal mulai tertarik Islam, saya kalau ngobrol sama teman saya sempat tanya, bro, kalau gue masuk Islam nih bro, gue kan pernah makan babi, bisa apa enggak? Namanya anak SMP gitu kan, masih belum terlalu inilah. Terus teman saya bilang, ya mungkin bisa kali, ntar mungkin lu kenapa dulu kali kan, kata dia. Ya lah, terus teman saya sempat bercandain, emang kapan ya, nggak tahu. Terus ada keinginan ingin mengetahui isi Quran, karena penasaran itu. Saya sempat nanya sama teman saya, bro, kalau mau mau lihat Quran atau mau baca Quran boleh apa enggak? Gue agama lain nih, gue mau baca kitab lu boleh apa enggak? Saya gituin pada saat itu. Terus saya bilang ya silahkan, kata dia. Akhirnya saya nginep di rumah dia, terus saya tanya sama dia, mau baca Quran yang saya tahu kalau orang-orang ini kan ada wudunya dulu, atau misalnya ada bersih-bersihnya dulu lah. Ini gue harus ngapain nih, kata saya. Apalagi saya bisa dikatakan saya bukan orang Islam gitu loh. Akhirnya dia ngajarin, udah nih wudu dulu, dituntun lah sama dia cara wudu ya gimana. Baru situ saya mulai bolak-balik Quran, saya nanya sama dia, sini ya sejarah Nabi ini ceritain di mana. Coba mulai saya lihat-lihat, yang bisa dikatakan di situ saya menemukan bahwa nabinya sama, hanya tata bahasanya berbeda. Karena kan mungkin kalau misalkan Quran itu dari bahasa Arab, Alkitab ini atau kitab Nasrani ini dari bahasa Ibrani. Baru habis itu mulai lagi perjalanan masuk SMA. Di situ saya dapat teman sebangku ateis. Wow. Yang di situ anak SMP? Anak SMA. SMA anak ateis. SMA kelas 1. Dia bisa dikatakan kalau udah ngobrol sama dia selalu mengatakan Tuhan itu ada nggak sih? Akhirat itu, afterlife itu ada nggak sih? Dan saya selalu bilang, ya itu ada. Kalau nggak kita muncul dari mana? Saya gituin kan. Terus dia bilang pada saat itu, ya kita muncul dari pecahan-pecahan atom, dari teori Big Bang. Wow. Dari pecahan-pecahan atom lalu membentuk atom-atom kecil itu membentuk planet sampai akhirnya jadi bumi. Bahkan kata dia pada saat itu, ya pohon-pohon kita sebagai manusia pun dari pecah-pecahan atom. Kalau misalnya kita mau mengikuti teori sains. Nah, habis itu dia sempat nantangin saya begini. Lo kan percaya Tuhan itu ada, kata dia. Nih gue punya koin. Lo terserah lah lo mau doa kayak gimana. Mau doa berapa lama silahkan. Yang penting lo flip ini koin, gue minta Garuda 3 kali nongol. Tapi harus berturut-turut, gak boleh yang lain, kata dia. Saya mikir pada saat itu, Tuhan keadaan Tuhan atau keadaan Tuhan tidak bisa kita buktikan dengan seperti kayak gitu kan. Kalaupun misalkan pada saat itu saya lakukan terus terjadi, belum tentu kita bisa meyakinkan kepada dia untuk itu. Nah, akhirnya saya berpikir, saya ngomong sama itu, daripada kita debat tiap hari, kata saya,
Gimana yang saya tahu, agama dan logika pasti ada benang merah, pasti ada titik temunya. Mending kita nyari itulah. Make sense. Akhirnya saya tanya dari ilmu sains dia, ada beberapa buku karangan Richard Dawkins yang bisa dibilang beliau seorang ateis, dan beberapa buku karangan Stephen Hawking yang akhirnya dia kasih saya, nih cobalah baca, nih dari teori sains nih kayak gini nih. Habis itu ada beberapa kayak perdebatan seorang profesor Nasrani berdebat sama Richard Dawkins yang seorang ateis ini. Nah, saya nonton debat itu bukan ingin mencari siapa yang menang atau kalahnya, tapi saya ingin mau tahu benang merah antara agama dan logika itu di mana. Saya coba pelajarin pelan-pelan, saya dalemin. Habis itu akhirnya pada saat itu kan ini saya masih Nasrani nih, masih belum belum banyak tahu lah, kayak masa teori Big Bang di kitab Nasrani sendiri nggak ada. Saya berpikir ini kok belum nemu nih titik benang merahnya nih. Coba saya dalemin lagi sampai mulai saya SMA kelas 3, bapak saya kuliah ambil teologi ya. Nah, pada saat beliau ngambil teologi S3-nya untuk disertasinya, ada beberapa buku beliau minta tolong saya untuk bantu. Jadi kan bukunya bahasa Inggris. Saya dulu sempat alhamdulillah sekolah di International School. Diterjemahin ya? Untuk terjemahin. Nah, saya selain menerjemahkan itu, saya coba ingin tahu sih lebih dalam. Kalau misalnya teologi ini makin tinggi didikan, terus saya mendalami tentang Injil. Seperti apa sih Injil teologi ini? Seperti apa sih Injil di tingkat S3 ini? Saya pelajarin buku-bukunya, saya coba baca, saya sambil merangkum. Saya melihatnya di situ kok lebih banyaknya ilmu filsafat dibanding Injilnya itu sendiri. Dan saya pada saat itu saya berpikir bahwa yang saya tahu, kalau misalkan kita semakin tinggi jenjang pendidikan, apalagi kita belajar teologi ini, harusnya kan lebih mendalami tentang Injil. Kok di sini Injilnya hampir nggak ada, malah kebanyakan ilmu filsafat. Dan salah satunya filsafat Islam yang saya sempat dapetin. Itu maksudnya Bible kali ya? Masuknya ke Bible. Maksudnya bukan Injilnya. Bukan, soalnya persepsi Injil Bible tuh beda gitu. Mungkin yang dimaksud Bible ya. Bible, oke. Lebih mendalami ke situ. Kok malah ke filsafat gitu kan. Akhirnya tuh saya nggak mau nanya juga, saya bingung gitu kan. Akhirnya masuk kuliah. Pas itu memang kebetulan saya dapat kuliahan yang mayoritas Islam. Mahasiswanya di situ. Dan alhamdulillah dapat bangku teman sekelas. Dua-duanya ini, ada 2 orang ini tadi dari pondok. Di situ saya mikir, nah ini bisa nih saya buat tanya-nanya agama nih. Saya coba dalemin lagi sama mereka. Saya nanya sama mereka, Islam itu kayak gimana sih ajarannya? Karena yang saya pelajari di Nasrani, bagi saya pribadi setelah saya mendalami kitab Nasrani atau mendalami Alkitab ini, mentok dalam artian ini kitab pada lanjutannya tapi apa? Karena pada saat saya coba mengkaji lebih dalam lah. Pada saat itu saya baca kitab Alkitab itu kan berawal dari kejadian, dari bagaimana manusia pertama diciptakan sampai kepada yang Wahyu. Wahyu itu bagaimana akhir zaman. Nah, di situ saya berpikir, ini kok di akhir zaman yang dikatakan di kitab Wahyu ini, di salah satu ayatnya dibilang bahwa yang akan terangkat ke surga itu hanya 1.444.000 orang. Dan 12.000 dibagi menjadi 12 kaum. Dan per kaum itu dibagi menjadi 12.000 per satu kaum. Dan semuanya Bani Israel. Loh, kita nasibnya gimana? Saya mikirnya gitu, Mas. Dan makanya saya mengatakan ini kok kayak mentok gitu loh. Ini kitab kayaknya ajaran ini ada lanjutannya, cuman apa? Saya coba nanya ke dia kan tentang Islam itu. Saya sampai pada saat dulu kuliah itu saya berpikir banyak orang yang mengatakan Injil yang sebenarnya itu ada gitu kan. Tapi di mana kita nggak tahu. Saya dulu ngobrol sampai berpikir mengatakan mungkin Injil sebenarnya ada, mungkin itu di Vatikan sembunyiin. Yang dimana pada saat saya dulu sempat mendalami Islam, saya melihat Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Islam ini 3 agama tapi satu. Ajarannya sama kok, nabinya sama kok, cuman karena berbeda dari nama. Dan pada saat saya dulu sempat mendalami sedikit banyak, saya merasa kok Quran inilah yang jadi lanjutan terakhir yang penutupnya nih, yang saya cari-cari. Saya ngomong sama mereka, mungkin nggak sih, kata saya, ada sebuah kitab yang mengatakan ini 3 agama ini sebenarnya satu, cuman entah di mana tuh kitab disembunyikan. Dulu bahasanya seperti itu. Yahudi, satu lagi Yahudi.
Baru saya akhirnya coba dalemin lebih dalam, kayak misalkan mereka mau pergi sholat nih, saya nanya sama mereka, kalau saya ingin belajar ikut sholat boleh apa nggak, ingin belajar mau tahu cara kayak gimana, ini kayak gimana. Akhirnya dia bilang ya silahkan. Wudhu dulu diajarin, terus kan sholat kan ada jamaah ada makmum. Saya tanya, kenapa makmum itu harus di sebelah sini, kenapa nggak di sebelah sini, terus kenapa sholat itu harus ngadep ke kiblat, hukumnya seperti apa? Habis itu kalau misalnya kita sholat nih, kita ngadep ke kiblat, yang saya tahu kan kita tidak boleh menyembah berhala. Nah di rumah sebelah ada berhala, terus hukumnya seperti apa? Dijelasin lah, kalau misalkan kita di Islam itu kata dia, kalau memang ada suatu hal yang kita tidak tahu dan memang luar kemampuan kita, itu dimaklumin. Jadi misalnya di sebelah ada berhala, yang misalkan ada orang yang naruh berhala di situ, ya udah kita tetap sahnya tetap sholatnya tetap sah-sah saja. Saya nanya kenapa harus ngadep ke kiblat, langsung sama dia dulu itu ngadepnya itu ke masjid Nabi, kalau nggak salah Masjid Nabawi, Al-Aqsa pertamanya. Ya. Baru habis itu kan muter balik derajat, dijelasin kemudian sejarah itu sedikit banyak. Terus saya sempat nanya juga kenapa kalau sholat itu harus 5 waktu, apakah ada ininya, ada dasarnya gitu kan. Baru dijelasin ada dasarnya, dijelasinnya sama di Isra Mi'raj, bagaimana pertama turunnya perintah sholat itu seperti apa, perjalanan Nabi ke langit 7 seperti apa. Dan saya ngobrol sama dia cuma nggak sampai situ aja, kayak misalkan lebih dalam tentang Islam, kayak ajaran Islam itu seperti apa. Dan saya pun bilang, saya di sini saya ingin tahu dari 5 agama ini mana sih yang paling benar, mana sih yang punya benang merah antara agama dan logika. Pada saat itu pun Buddha dan Hindu pun saya sempat dalemin, kayak sejarahnya seperti apa, munculnya agama Hindu seperti apa, munculnya agama Buddha seperti apa, kenapa mereka bisa muncul. Dan teman saya yang di kuliah ini menyarankan, kalau memang nantinya mau masuk Islam atau mau nyoba agama lain lah, kata dia, jadikan agama Islam itu paling terakhir. Saya tanya kenapa? Karena kalau misalkan kau sudah masuk Islam lalu kau murtad, itu dosanya besar, kata dia. Makanya kalau memang kau ingin mencoba agama lain dulu, ya udah, jadilah Islam ini yang kau coba paling terakhir, kata dia. Oke. Nah baru selain dari teman kampus, sempat tuh dulu saya sempat kenal sama seseorang, dia kenal itu di live streaming. Kalau sekarang ini kan kita terkenalnya live streaming Bigo, TikTok. Kalau ini adalah platform live streaming pertama, sekarang udah tutup. Kalau dulu belum sampai di handphone, masih kita lihat di web. Saya kenal sama seseorang ini live streaming, dia tadinya seorang mentalis, ya main sulap terus nyanyi gitu kan. Terus saya iseng-iseng saya perhatiin, saya sempat ke DM nih. Dia sempat beberapa kali kayak ada suatu hari misalkan jadwalnya kalau nggak Rabu Kamis itu dia membahas tentang agama. Nah di situ saya tertarik. Saya coba nanya-nanya tentang bagaimana sih benang merah antara agama dan logika di Islam. Akhirnya dia bilang ya udah. Pertama ngobrol kita masih lewat typing lah, jatuh lewat streaming. DM-an terus dia bilang yaudah yuk kita ketemuan. Dan memang pada saat itu tinggal di belakang Kalibata City, belakang apartemen Kalibata. Memang pas saya masih di Jakarta, ya udah ketemu. Itu ngobrol dari Badai Isa, baru bubarnya pas denger azan subuh. Masya Allah. Kalau nggak denger azan subuh mungkin masih lanjut itu, belum nyadar pagi. Karena memang banyak yang saya tanya di situ, salah satunya itu, Bang, kok sholat harus 5 waktu sih Bang? Terus kalau 5 waktu kenapa jamnya itu zuhur harus jam segitu, asar harus jam segitu? Ada nggak sih dasarnya gitu kan? Terus saya nanya lebih dalam tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang saya tahu kayak gini, Bang. Menurut gambaran logika berpikirnya gimana? Benang merahnya di gimana? Dan ada satu kata-kata yang pada saat saya awal kenal dia itu, dia mengatakan seperti ini. Selalu ingat kata-kata ini. Islam itu agamanya hebat. Kau mau tahu kenapa agamanya hebat? Saya tanya, emang kenapa? Coba nih ya, kata dia. Kita nggak usah ke agama yang lain lah, kata dia. Kita lihat Nasrani dulu lah. Yesus di agamamu disebutnya apa? Orang menganggapnya apa? Ya saya bilang, kalau saya pribadi menganggapnya, melihatnya Yesus atau Nabi saya itulah utusan. Tapi bagi mayoritas orang menganggapnya itu Tuhan. Terus dia bilang, nah bagi mayoritas orang Nasrani Yesus itu Tuhan. Tapi bagi kita, bagi orang Islam sendiri, Yesus itu Nabi. Yesus itu utusan. Lebih hebat mana Tuhan yang sama Tuhan kita? Terus saya mulai berpikir, nggak salah juga gitu kan. Masuk akal ini. Masuk akal. Nah habis itu saya tanya, Bang, kalau misalkan
Di Islam itu orang belum sholat, kenapa saya harus wudhu dulu? Kalau misalkan yang saya tahu, apakah harus yang penting kita bisa bersih gitu kan? Terus dia bilang enggak, wudhu itu menyucikan. Kalau misalnya bersih doang, saya sempat tanya juga, kalau bersih doang berarti kita habis mandi kita langsung sholat, boleh dong, sah dong. Terus dia bilang enggak, wudhu itu selain untuk membersihkan kita, untuk menyucikan jiwa kita, kata dia. Oh begitu. Terus dia juga ngejelasin, kasih gambaran seperti ini. Kau mau tahu nggak hebatnya atau indahnya ajaran Islam itu seperti apa? Terus dia kasih gambaran yang memang realitas pun terjadi. Kita mau masuk ke masjid sama agama lain mau masuk ke rumah ibadahnya beda. Bedanya apa? Kita mau masuk ke masjid pasti copot alas kaki. Orang mau masuk ke gereja ya mereka pakai sepatu, pakai sendal yang maaf di luar yang bekas nginjak apa kita nggak ada yang tahu. Nah terus saya tanya, bang kok orang mau masuk masjid kenapa harus lepas alas kaki? Jelaskanlah selain dari zamannya Nabi seperti itu. Dia bilang, coba kamu pikir pakai logika. Kamu dari depan nih misalkan bekas nginjak kotoran, terus kamu masuk ke rumah Tuhan, alasmu bekas nginjak kotoran kamu memang nggak tahu, tapi layakkah kamu masuk rumah Tuhan seperti itu? Iya. Saya mikir, inilah yang salah satu ininya lah yang membuat saya mulai agak lebih dalam tertariknya. Habis itu dia juga menyarankan cobalah nonton Dr. Zakir Naik. Karena saya pun cerita, dulu saya debat sama ateis, saya mentok banget. Saya masih Nasrani, saya mentok. Saya kan. Dia menjelaskan tentang teori Big Bang. Saya. Di Nasrani saya bolak-balik saya baca nggak ada yang menjelaskan seperti itu. Terus dia bilang, nah itu ada di Quran kata dia. Ditunjukin lah tuh ayatnya kan, digambarin nih, bacalah sendiri. Yang dimana kalau saya nggak hilaf dikatakan bahwa Allah itu adalah sebuah ledakan di alam semesta. Nah inilah kata dia teori Big Bang City. Terus dia kasih gambar seperti ini. Agama dan logika itu bukan agama yang mengikuti logika, tapi logika yang mengikuti agama. Maksudnya apa? Teori-teori sains yang sekarang baru ditemukan, yang sekarang kita baru ketahui menurut ilmu sains, itu sudah ditemukan atau sudah ada dalam Quran dulu. Contoh salah satunya dia gambarkan pada saat itu ada di lautan air tawar dan air asin itu ada seperti dinding di tengahnya yang membagi. Baru ditemukan sekarang katanya. Quran yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu udah ada nih. Ada api di dalam lautan, dalam dasar laut. Ini di Quran udah ada nih. Tapi baru ditemukan sains sekarang katanya. Terus dia bilang satu-satunya agama yang bisa memberikan gambaran dari kau bangun tidur sampai kau tidur lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki, Islam. Dan satu-satunya agama yang bisa memberikan gambaran tentang seperti bagaimana sih cara engkau bersosialisasi, bagaimana cara engkau berdagang, bagaimana tentang hukumnya waris, tentang hukumnya kita dagang yang baiknya seperti apa. Habis itu hukum-hukum yang ada di dunia inilah hitungannya. Bagaimana kita bisa misalkan kita minjam uang, bagaimana ininya, itu ada semua kata dia. Masya Allah. Saya pikir, udah bang, coba saya ini kan gitu kan. Terus pas saya cerita tentang ateis itu dia bilang, nah kamu coba dong Dr. Zakir Naik. Banyak orang-orang ateis maupun orang-orang Nasrani yang datang ke beliau ingin mendebat beliau lah. Nah pas itu nggak sekali dua kali, beberapa tayangan Dr. Zakir Naik saya dengar, termasuk yang saya selalu ingat kata-kata Dr. Zakir Naik kalau pada saat ramah itu dan mau berdebat, dia selalu bilang begini, kalau ketemu Nasrani, kamu silakan tunjukkan satu ayat di Alkitabmu, silakan tunjukkan satu ayat di kitabmu yang itu tidak ambigu, yang dimana Yesus atau Nabi Isa itu mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau sampai ada itu satu ayat aja kata Dr. sampai itu ada, saya bakal masuk Kristen sekarang. Tapi kalau tidak, kau yang masuk Islam sekarang bagaimana? Kurang lebih gambarnya seperti itu kata Dr. Naik. Nah pada saat itu saya lihat lah gambar dan tadi pertanyaan seperti apa gitu kan, dari ateis gambarnya seperti apa. Sampai salah satu yang saya ingat adalah seorang ateis pernah nanya sama Dr. Zakir Naik seperti ini. Dr. Zakir Naik waktu itu sempat ceramah mengatakan bahwa yang bisa masuk surga adalah orang Islam aja. Nah, si ateis ini ngomong, kalau memang hanya yang beragama atau yang mengimani Islam saja, orang Islam saja yang bisa masuk surga, berarti Allah itu nggak adil dong, kata dia. Karena kita di sini ada yang agama Nasrani, ada yang ateis. Terus Dr. Zakir Naik bilang, Allah itu adil. Kenapa? Agama itu muncul, sekarang agama itu ada yang namanya Kristen Protestan, Kristen Katolik, itu ya karena manusianya.
sebelumnya di alam ruh ya kita itu Islam dan kita sudah disumpah di alam ruh itu kita sudah disumpah. Tunjukkanlah ayat Quran Dr. Zakir Naik, karena kalau ayat Quran saya belum mendalami lah. Tunjukkan ayat Qurannya bahwa kita itu dulu di alam ruh, kita udah disumpah, kita ditunjukkan nih lu hidup di dunia seperti ini, kamu masih mau nggak hidup di dunia dari kita hidup sampai kita mati gitu kan, perjalanan hidup kita seperti ini yang kita alami seperti ini, kamu masih mau nggak? Masih. Dan ditanya oleh malaikat berkali-kali, dan kamu sudah disumpah bahwa kamu telah meyakini ya akulah Tuhan, yaitu Allah. Nah, kau sampai dunia ini, nah kau ini kan punya akal, kau bisa memilih pilihanmu sendiri. Disitulah yang akhirnya manusia mulai melenceng memilih. Ada yang lari misalkan ke ateis, ada yang akhirnya memilih untuk masuk ke Nasrani, Buddha, Hindu atau tetap di Islam. Disitulah kata naik adilnya Allah itu di situ. Kecuali Allah tidak pernah memberikan hidayah, baru Allah itu tidak adil. Allah itu selalu memberikan hidayah kepada umat-umatnya. Tinggal pertanyaannya, apakah kalian mau mengambil hidayah itu atau tidak? Oke. Nah, ini kan Mas Jasmi nih atau Mas Jackson kan cukup banyak ya keyakinan yang didapat ya. Jadi tidak hanya masalah, jadi ilmu sosial kemasyarakatan tentang Islam, pokoknya hampir semua dipelajarin lah, yang membuat Mas Jasmi ini atau Mas Jackson ini yakin. Kemudian detik-detiknya seperti apa menjelang pensyahadatannya Mas Jackson pada saat itu? Pada saat itu jadi dari saya mendalami itu sampai akhir saya memutuskan syahadat ada kurang lebih jarak 1 tahunan lah. Jadi, tahun? Di situ banyak orang-orang yang nanya sama saya, gimana udah siap belum syahadat, udah siap belum syahadat. Saya selalu mengatakan, tar dulu bang, ini di hati kayak ada yang ganjel. Saya nggak tahu apa, saya belum nemuin apa, ini yang lagi saya cari. Karena di hati saya ini masih 99,99%. Saya nggak mau 0,01% ini yang nantinya akan merubah keyakinan itu. Sampai kurang lebih ada 1 tahun sampai 1,5 tahun lah itu sambil kerja. Banyak juga teman yang nanyain gimana siap syahadat belum. Kalau memang udah, ayo nih ada kenalan ustadznya. Saya bilang ntar dulu, ini masih ada yang ganjil. Sewaktu-waktu pada saat itu saya lagi iseng main ke kampus. Dan memang saat kampus ini juga teman ngobrol saya dulu juga tentang masalah agama. Dia pun tahu saya ada ketertarikan lah mendalami Islam. Pada saat saya datang nggak ada niatan sama sekali saya mau syahadat, sama sekali nggak ada. Ngobrol sama dia pun nggak ada sama sekali yang nyinggung tentang agama tuh nggak ada. Jadi ngobrol cuma sebatas gimana sih anak-anak baru pada bandel apa enggak. Karena jujur kata saya pada saat itu bisa dibilang cukup bandel lah. Kita ngobrol tentang kampus, tentang bagaimana mahasiswanya, tentang bagaimana dosen-dosennya yang sekarang masih bertahan siapa-siapanya, nggak ada pembahasan sama sekali tentang agama. Pada saat saya mau pulang, saya pamit pulang, tiba-tiba dia nanya, udah siap syahadat apa belum? Kalau udah siap syahadat, di sebelah ada masjid, saya kenal sama ustadznya, saya kenalin, biar kamu ngobrol-ngobrol dulu lah. Itu pada saat itu nggak pakai mikir, nggak tahu kenapa mulut saya ngomong sendiri, iya siap. Kalau kemarin saya masih kayak mikir, loh kok kayak ada yang ganjel, kok masih ada yang ini. Nah itu nggak kepikiran ada yang ganjel lagi. Pokoknya tiba-tiba saya langsung mengatakan, ya saya siap, saya mau syahadat. Baru akhirnya diantar sama beliau, ngobrol sama ustadz, tanya kenapa sih kamu yakin gitu kan mau Islam. Ya ustadz saya yakin. Terus dibilang Islam itu miskin loh katanya. Terus saya mengatakan, ya ustadz saya cuma punya 2 pilihan di dunia ini. Sekarang ini saya cuma punya 2 pilihan. Yang pertama saya itu bahagia di dunia, tapi saya sengsara di akhirat. Saya udah tahu nih Islam yang benar, bahwa hitungannya orang-orang yang bisa dikatakan masuk surga ya orang-orang Islam ini. Atau pilihan yang kedua saya sengsara di dunia, yang pada saat itu saya sudah menyiapkan mental yang namanya dijauhi teman, yang namanya misalkan keluarga nggak menerima, nanti ke depannya seperti apa, udah siap mental pada saat itu. Saya lebih baik saya sengsara di dunia, tapi insya Allah saya bahagia di akhirat. Minimal mau nanti saya ke neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosa saya, ujungnya saya masuk surga. Karena dulu saya pernah mendengar sebuah hadis mengatakan, bagi kalian yang pernah mendengar namaku dan ajaranku, maksudnya nama aku Nabi Muhammad dan ajaran kode Islam, tapi kalian tidak mengikutinya, maka neraka jahanam lah tempat kalian. Disitulah yang akhirnya buat saya yakin untuk masuk Islam. Baru setelah ngobrol-ngobrol itu kan saya ngobrol-ngobrol sore tuh, baru ustadznya bilang ya udah besok kamu datang siang
baru kita syahadatkan di masjid. Masya Allah. Ya, alhamdulillah setelah masuk Islam kan otomatis tidak sampai di situ gitu. Ya. Itu baru Baru permulaan. awal, betul. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Keluarga, kita bicara keluarga dulu deh. Gimana Dari respon keluarga? kalau keluarga memang awal itu saya menyembunyikan keislaman saya. Wow, 1,5 tahun saya 1,5 sembunyikan tahun. keislaman saya. Justru yang pertama terjadi dan paling terlihat itu teman-teman terdekat. Oh, Ada yang non muslim ya? Nonis ya? Nonis. Oh, Ada iya. yang mengatakan, lu ternyata tidak bisa, lu udah bisa, udah mati di kayu salib, katanya kan. Untuk tebus dosa manusia, lu ternyata tidak bisa. Tak tanya, nggak bisa, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu katamu kan, oke. Kok kita masih berdosa sekarang? Dia tuh nggak bisa jawab dia. Ada yang mengatakan, kok lu bisa sih masuk Islam gitu kan. Cuman ada yang mulai menjauh, ada yang bisa menerima. Dan kurang lebih 1 minggu setelah saya syahadat ada sebuah, bisa saya katakan ujian pertama lah kalau bisa. Ujian pertama, mungkin pada saat itu ujian pertama yang terakhir. Jadi tongkrongan saya ini, kan ibu saya sudah meninggal dari saya umur 11 tahun. Di tongkrongan saya ini nggak ada yang tahu foto ibu saya seperti apa, wujud almarhum seperti apa, nggak ada yang tahu. Cuman taunya bahwa ibu saya udah meninggal, saya masih kecil. Nah, ada satu teman saya kenal sama dia kurang lebih 4 tahun. Nggak pernah yang tiba-tiba pada saat itu saya lagi nongkrong, tiba-tiba dia ngomong, Jack, gue pengen ngomong sama lu, serius, lu lagi sibuk nggak? 4 tahun saya kenal sama orang ini, nggak pernah sekalipun dia ngomong kayak begitu. Dan dari tatapan matanya pun bener serius, ya, hal yang bener-bener penting mau diomongin. Saya mikir, saya ada salah apa? Saya kenapa ini kok tiba-tiba dia ngomong begitu? Yeah. Dan dia cuma mau ngomong 4 mata lah, gimana saya nggak mikir gitu kan. 4 tahun saya kenal sama dia nggak pernah. Habis itu dia cuma nyampein begini, gue mau nyampein sama lu, gue semalam baru mimpi, kata dia. Mimpi? Katanya mimpi apaan? Dia bilang, dia cerita, lu lagi apa? Gue mimpi lu tertidur di pangkuan seseorang wanita. Terus lu nangis di situ, dan wanita itu juga nangis, kata dia. Terus tak tanya ciri-cirinya gimana, sebutkanlah ciri-cirinya, kayak gini. Yang bisa dikatakan kurang lebihnya mirip dengan ibu saya. Di situ saya berpikir, apakah beliau tidak menerima, apakah beliau tidak tidak ingin gitu kan saya akhirnya memilih Islam. Saya pas itu udah saya pulang, saya mikir ya sendirian. Terus saya sempat di titik yang dimana saya meyakini diri sendiri bahwa kalau saya mikir ini sendirian, saya malah bakal murtad lagi. Udahlah, saya balik lagi ke tongkrongan, saya tanya kepada 3 orang. Yang satu orang agama Buddha, yang satu Kristen, yang satu Islam. Dengan pertanyaan yang sama. Si Fulan baru mimpi seperti ini. Apakah ada pengaruhnya atau apakah ada pesan mungkin untuk saya gitu kan. Yang Buddha mengatakan, Jack, lu udah Islam kan sekarang. Lu sudah meyakini agama itu benar, dan jalanin aja. Masalah mimpi udah gak usah lu pikirin. Toh kalau memang itu pesan, bahasa kasarnya itu pesan dari orang yang udah gak ada, lu masih hidup, lu jalanin aja yang menurut lu benar. Saya tanya yang Kristen, ini kayak gini. Terus dia bilang, ya mimpi itu sekadar mimpi, gak sampai pesan. Ya, dia kasih contoh gambaran seperti ini, kayak orang-orang misalkan nih, yang pada ngikutin primbon, ngikutin dapat mimpi kayak gini, ya itu juga bukan sebuah pesan kok. Saya tanya yang Islam, Bang, mimpiin kayak gini. Terus dia bilang, nah dijelasin lebih dalam tentang dia seperti apa sih mimpi itu, datang dari mana sih mimpi itu. Terus dia bilang, mimpi itu cuman bunga tidur. Mimpi itu akan menjadi sebuah pesan di saat yang dimimpikan itu Nabi Muhammad. Selebih itu bunga tidur. Kalau kau mimpi buruknya datangnya dari setan, kalau mimpi indahnya datangnya dari Allah, katanya. Nah, disitulah saya mulai di titik yang dimana mungkin inilah sebuah ujian terakhirnya. Yang mungkin yang tadi saya bilang 0,01% yang ngeganjel di hati saya itu ya itu. Di saat itu sudah lepas, plok. Dan memang kalau keluarga 1,5 tahun saya sembunyiin. Jadi kayak misalkan kayak mau puasa tetap, karena memang saya kebiasaan di rumah sering bangun jam 2, jam 3 kelaparan dari makan. Karena malam saya jarang makan. Jadi jam 2 saya bangun dari makan. Terus aktivitas luar rumah, sore baru makan lagi. Jadi pada saat puasa itu nggak, orang rumah nggak ada yang tahu. Sampai sertifikat mualaf saya, itu saya sembunyiin saya titipin ke OP Warnet.
Oh. Karena saya mikir mau nitip ke temen, takutnya susah. Kalau warga kan ya udah dia tinggal di situ gitu. Karena memang orang yang udah kenal saya dan bisa dipercaya, saya titip lah di sini. Karena nggak mungkin saya bawa pulang kan. Saya nyembunyiin di rumah ntar ketahuan repot. Iya. Nah, ini menarik ya apa Mas Jackson tentang sekarang yang ada Bapak ya. Yang ada Bapak. Itu respon Bapak gimana? Kalau sekarang, kalau dulu mungkin masih pas udah akhirnya tahu ya. Kalau dulu mungkin bisa dibilang rasa kecewa mungkin ada. Rasa untuk kayak misalkan, ayolah balik gitu kan. Ada. Cuman kalau untuk sekarang ini, alhamdulillah beliau sudah bisa nerima lah udah. Yang mengatakan ya udah kalau itu memang sudah pilihanmu, yang penting pesan dia satu, jangan ngikutin aliran-aliran yang nggak beres, jangan ngikutin ajaran-ajaran yang nggak beres. Udah itu aja. Dia juga mengatakan semua agama itu baik, kau memilihnya itu ya sudah itu pilihanmu. Oh, jadi Bapak ini yang menerima lah intinya, menerima. Cuman asal yang benar jalannya lah gitu. Nah ini yang saya mau tanya ini, kita flashback sebentar ya. Mas Jackson kan pada saat itu kan mendalami Islam. Kemudian terjadilah pergolakan batin dan perbandingan, atau terjadilah kontradiktif antara apa yang Mas Jackson yakini dengan Islam kan, maksudnya antara Kristen dengan Islam. Ada nggak salah satu ayat atau dari agama sebelumnya di Bible itu yang membuat Mas Jackson ini ragu gitu sehingga masuk Islam gitu? Kalau untuk ayatnya saya lupa persis ya. Cuman yang saya bilang tadi itu yang di kitab Wahyu itu. Oh, gitu. Kalau saya nggak salah itu di kitab Wahyu ada di pasal 12 atau 14. Yang di situ memang dijelaskan tentang bahwa ada 144.000 orang yang akan terangkat ke surga, dibagi menjadi 12 kaum. Nah, 12 kaum itu adalah kaum Bani Israel semua. Di situ saya berpikir, kita mana gitu, dalam arti kita mana? Ya ini zaman kita ini mana? Ini semua kaum Bani Israel, dan zaman Nabi Isa pun juga semua zaman Bani Israel gitu kan. Jadi Nabi Isa diutus hanya kaumnya aja. Oh baik, masuk akal sih, karena kan manusia yang hidup udah mencapai 8 miliar. Secara kumulatif juga berdasarkan para pakar yang udah wafat itu kurang lebih 108 miliar tuh orang dari Nabi Adam sampai sekarang. Memang secara hitung-hitungan juga berdasarkan di Bible 144.000 orang dengan 8 miliar itu 0,000 berapa persennya gitu kan. Ya masuk akal sih. Nah Mas Jackson, sekarang kita pengen tahu harapannya nih. Harapannya buat Mas Jackson tuh apa sih? Kalau harapan saya pribadi ya bisa dibilang saya cuma ingin dan terus selalu berdoa biar keluarga saya bisa mendapatkan hidayah itu. Amin. Karena memang ya kalau misalkan ibu saya kan ya udah duluan jauh sebelum saya ini, yang sekarang yang masih ada ya semoga bisa mendapatkan hidayah itu. Harapan saya paling dalam ya itu aja. Nah setelah masuk Islam yang dirasakan apa perbedaannya? Ada nggak? Ada. Sangat ada. Jadi bisa dikatakan awal-awal tuh kalau bisa dibilang lebih tenang ya. Jadi rasanya pas awal-awal di 1-2 minggu pertama, bahkan sebulan pertama, kayak di punggung tuh kalau dulu kayak beban tuh kayak berat banget. Kalau sekarang kayak masalah apapun ya kita gandeng. Jadi jauh lebih enteng. Insyaallah. Dan memang kalau dulu itu ya ada sebuah masalah, bisa dibilang kok rasanya gini amat hidup ya, gini amat. Nah di Islam ini bisa dibilang ya kita dapat masalah, ya itulah yang buat ngingetin kita mungkin kita udah jauh dari Allah. Karena kan kita manusia kadang ya kita lagi susah kita baru datang minta sama Allah, kita lagi seneng kita lupa. Ya, kalau lagi dapat masalah kadang saya mikir ya udah jauh, Allah lagi rindu. Ya. Terus kalau masalah ini Mas, yang kita kan ketahui ya di Kristen itu kan dihapus dosanya, dijanjikan surga dan lain-lain. Sedangkan di Islam kan masuk surganya kan belum tentu ya. Artinya masih 50-50 gitu tergantung perbuatannya. Kenapa nih yang udah dijanjikan gitu kan kok tetap diragukan gitu? Mungkin karena tadi ya salah satunya. Salah satunya itu, yang keduanya adalah
tentang Nabi Isa ini kan sudah menebus dosa seluruh umat manusia. Iya. Itu yang Terus dikatakan kenapa kita masih nah, berdosa? kenapa kita Ya, masih berdosa? gitu. Dalam artian kalau misalnya dia bisa memberikan gambaran, ya itu kita harus mengimani seperti itu gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya, oke lah memang benar misalkan dosa itu ditebus. Jadi pertanyaan, yang ditebus dosa seluruh umat manusia ini di zaman siapa? Apakah sampai kita di akhir zaman atau hanya di zaman Nabi Isa pada saat Nabi Isa turun ke bumi, diutus ke bumi? Gitu. Karena pada saya mendalami Al-Quran, teman saya pun bilang bahwa Al-Quran ini Nabi Muhammad, dan memang jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu cukup jauh. Nah, Nabi Muhammad sendiri pun mengakui bahwa ada Nabi sebelum dia, dan salah satu Nabi Isa. Di situ saya bisa dikatakan meyakini kebenarannya. Masya Allah. Jadi menyesal nggak masuk Islam? Alhamdulillah tidak. Sangat tidak. Ya, Masya Allah. Ya, baik para pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah bincang-bincang kita pada sore kali ini. Kita senang ya Mas Jackson ya atas kehadiran Mas Jackson. Jadi kita mengerti dan kita paham bagaimana Mas Jackson ini memperjuangkan ya keimanan gitu, memperjuangkan agama yang benar-benar yang ingin direalisasikan dalam hidup lah gitu. Masa pencarian, kemudian sampai menemukan Islam ternyata adalah pelabuhan terakhir dari Mas Jackson yang selama ini Mas Jackson cari Tuhan itu seperti apa, Islam itu agama yang ternyata tidak seperti apa yang media-media beritakan. Nah, sekarang Islamlah menjadi pelabuhan terakhirnya. Kita doakan ya Mas Jackson-nya semoga istiqomah, semoga Allah kabulkan cita-citanya, harapannya tentang Islam, dan semoga juga ayahnya juga masuk Islam gitu. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Baik, sahabat wakaf, demikianlah bincang-bincang kami, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, notifikasi agar sahabat sekalian bisa mendapatkan info terupdate dari video ini. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah, ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok
ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.